kawin secara Islam di Amerika. Oke, Dan Pak baik, Cakra, hah? baik, ingin saya Enggak, tanya dengar dulu. sebentar. Dengar dulu. Ini sudah Enggak jadi boleh. ke personal. Jangan ke personal, Pak. Jangan ke personal, Enggak, Pak. enggak, enggak. Jangan. Dari tadi, jangan Bapak pada bilang dia personalnya, agama Pak. apa dia? Agama apa dia? Ya narasinya, Pak, yang harus dibantah, bukan orangnya gitu loh. Artinya siapapun yang menyampaikan, walaupun bukan Pak Cakra, Tapi siapapun yang menyampaikan begitulah harus orang bisa sakit kita hati. bantah, Pak. Begitulah orang sakit hati kalau kamu selalu mengapakan Islam. Agama lain kenapa kamu Bukan. nggak kamu apakan? Oke, baik. Tolong, saya mohon, kalau kamu benar ateis yang lain semua agama tidak benar menurut mereka. Oke, Pak. Oke. Karena apa yang kamu sampaikan itu kan tidak sesuai dengan fakta, dan kamu itu kan nggak pandai kali masalah agama. Jauh kamu agama kamu dengan apa keluarga kamu di sini di Aceh. Kamu Oke, nggak Pak. pernah berkurban. Kamu nggak pernah berkurban di Aceh. Aduh. Itu sudah klien itu. Assalamualaikum, Bang Cakra. Waalaikumsalam Pak Sulaiman. Terima kasih banyak sudah ikut dalam acara Komal kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi saudara. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom Pak King. Ya, silakan Pak. Siapa yang ingin selamat tanyakan? malam, Pak Cakra. Ya, selamat. Kita dari urutan bawah dulu, Pak, ya. Yang duluan masuk Pak Asnawi, ya. Pak Asnawi, silakan Pak Asnawi. Mungkin mau menanggapi atau mau menambahkan, silakan. Yang lainnya ditunggu sabar sebentar, ya. Oke, terima kasih. Lanjut dulu, saya simak dulu ya. Oke, siap. Oke, lanjut ke Pak King mungkin. Pak King, silakan Pak King. Ya, halo, selamat malam semua. Selamat malam Pak King. Halo. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah ikut sudah bergabung. Silakan Pak King. Ya, gini Pak, saya hanya ingin menanggapi tadi ini si Pak Marwan tadi itu. Saya naik itu ingin menanggapi dia. Maksudnya di mana sih orang Kristen katanya tidak menghargai katanya tadi? Kan gitu. Kan yang kalau saya lihat-lihat kan sebenarnya kan pemubaran ibadah di mana-mana kan terjadi. Oke, Pak. Kita sudah paham itu. Biar kita kembali kepada topik lagi deh, Pak. Soalnya waktu kita juga tidak banyak nih, Pak. Gitu. Kita sampai jam 11 saja tadi. Ya, Pak King, ya. Itu Waktu aja, kita Bang nggak banyak. Iya, siap Pak King. Terima kasih, kita sudah paham itu. Mungkin kita ke atasnya Pak Sulaiman. Mungkin Pak Sulaiman ada. Tidak mau memikirkan kondisi-kondisi yang ada dalam alam, tidak mau memikirkan kalau dogma-dogma buta itu telah menjerumuskan mereka sendiri kepada kegelapan, ya kan? Itu sikap harga mati yang demikian itu yang bermasalah. Sikap yang tidak mau mencoba melakukan satu introspeksi kepada pembaharuan. Nah, kalau bisa saya tambah, itu ayat 170 kalau nggak salah, bisa Anda cek pada surah Al-Baqarah. Yang mengatakan, yang intinya agama yang kita terima dari orang tua itu, kalau memang tidak masuk akal, perlu kita pertanyakan kelayakannya. Termasuk Tuhan yang ada dalam agama itu sendiri, dalam hal ini agama Islam. Nah, demikian dulu sebelum saya lanjutkan. Mereka mengatakan agama mereka agama yang sempurna. Tapi kalau kita lihat apapun yang ditemukan di dunia ini, mau pesawat, lampu atau apapun lah itu, tidak ada satupun dari penganut agama yang mereka klaim sempurna. Coba tunjukkan kepada saya handphone, pesawat, senjata canggih, ada tidak yang ditemukan oleh agama yang mereka klaim itu paling sempurna? Semua dari agama di luar mereka. Kita ini harus berpikir rasional, menggunakan logika akal sehat. Contoh, dimanapun negara yang agamanya terlalu fanatik, Irak, Libya, Gaza, semuanya hancur. Kita ingin Arab Saudi pun sendiri sekarang sudah mulai berbenah. Mereka sudah mulai open-minded, terbuka pikirannya. Secara perlahan-lahan kembali untuk kemajuan zaman. Kita malah semakin lebih Arab dari Arab. Kita harus melihat contoh yang baik. Tunjukkan pada saya di mana
saja seperti lampu ataupun apapun itu, pesawat, handphone, ada tidak yang ditemukan oleh agama yang diklaim paling sempurna itu? Ya, menarik, Pak Alta, menarik. Untuk saya tambahkan yang Anda sebutkan itu, nanti kita akan kembali kepada pokok judul, tetapi ada poin yang sungguh menarik. Saya kira persoalan kebijakan yang dibuat oleh Arab Saudi belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, untuk dipikirkan bahwasanya Arab Saudi itu kan mencoba memperbaharui kurikulum sekolah. Di antaranya mereka mencoba memuseumkan sebagian besar kitab-kitab hadis, mungkin 80% nampaknya. Nah, kita harapkan ini akan terjadi karena mereka begini, Arab Saudi itu melihat kitab hadis Sahih Al-Bukhari itu bermasalah sehingga terjadinya ekstremis di daerah mereka yang membuat negara mereka ini tertinggal, sehingga mereka sekarang sudah mulai terbuka, sudah mulai sudah mulai terbuka lah, ya kan, memberi kebijakan baru sehingga kaum wanita ini bisa sekolah, bisa berpartisipasi dalam masyarakat, melayani publik, kemudian juga bisa keluarlah untuk membina pendidikan yang lebih terbuka. Nah, kebijakan yang diambil untuk menghilangkan atau menyampingkan sebahagian besar kitab hadis, terutama yang ada Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan yang lainnya, yang membuat agama Islam ekstrim, mereka mencoba meninggalkan tradisi yang demikian. Nah, ini saya kira kabar gembira yang perlu dimengerti oleh masyarakat Aceh. Kebijakan Saudi Arabia yang telah diambil belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, terhadap pembaharuan kualitas pendidikan. Nah, jadi nampaknya Arab Saudi akan ke arah sekuler. Karena mereka sudah menyadari kondisi sistem pemerintah dengan berunduk kepada Islam yang cukup ortodoks, ya kan, Islamic ortodoksi, itu sangat bermasalah bagi mereka sendiri. Cukup bermasalah, sehingga mereka menolak itu ekstremis yang datang dari luar daerah untuk untuk datang kepada atau menjadi refugi kepada negara mereka. Sehingga itu kan keputusan kebanyakan negara-negara Arab ketika kejadian di Gaza kemarin itu kan kebanyakan negara Arab menolak Hamas itu. Mereka tahu orang-orang Hamas itu orang-orang yang tidak baik. Nah, mereka tidak mau membuat satu persoalan yang baru. Kalau memang perlakuan orang Islam ternyata yang ekstremis ini kerjanya ya bikin masalah, ya kan, dalam beragama. Jadi nampaknya beberapa negara Arab sudah menyadari banyak hal dan unsur-unsur dalam ajaran Islam itu yang cukup bermasalah, yang membuat negara mereka itu tertinggal. Dengan adanya Arab Saudi ini mengambil satu langkah baru untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang primitif, ajaran-ajaran yang dogmatis, ya kan, yang ekstremis, yang anarkis. Mereka nampaknya mulai meninggalkan semua itu. Nah, itu kabar gembira saya kira yang perlu kita sambut. Mudah-mudahan dengan adanya negara-negara Arab ini kepada pembaharuan yang demikian, negara-negara lain bisa ngikut kan. Nah, dasarnya ke arah sekuler. Hanya negara sekuler yang bisa memerdekakan akal pikiran kita. Nah, jadi terima kasih sekali atas masukan yang diajukan oleh Bapak Alta. Memang itu poin yang agak sedikit menyamping daripada pokok bahasan yang kita angkat tadi, tetapi itu bagus, saya kira masih relevan, sangat relevan. Nah, kita kembali kepada pokok judul yang saya angkat tadi, kenapa saya mempermasalahkan kelayakan konsep Tuhan yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah. Ya, jawabannya sudah banyak statement yang saya buat tadi. Mungkin ada rekan-rekan lain yang ingin menanyakan yang masih di bawah. Ini sudah masuk Bapak Marwan, Pak Marwan. Oh, Pak Marwan. Silakan Pak Marwan. Ya, silakan Pak.
Ya. Pak Naberon kenal sama saya. Selamat malam. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut, silakan Pak. Jadi kalau Pak Cakra bilang kalau di misal di Aceh diberlakukan syariat Islam untuk semua orang yang ada di Aceh termasuk non Muslim. Itu bohong. Jangan suka berbohong. Jangan suka menghujat. Jadi janganlah suka berbicara yang tidak pada fakta. Di Aceh orang-orang Cina itu pakai rok pendek, tidak pakai jilbab. Dari anak kecil hingga sudah tua bangka. Udah itu Pak Cakra selalu kalau kami simak selama ini, Pak Cakra adalah seorang ateis. Tapi kenapa Islam yang Pak Cakra hujat? Kenapa Kristen enggak Bapak Cakra hujat? Kenapa suka jadi penghujat? Sedangkan Pak Cakra sering mengatakan atau mengucapkan kata-kata rahmatan lil alamin. Jadi kenapa orang Islam aja yang harus rahmatan lil alamin? Yang lain kenapa harus nggak punya akhlakul karimah atau etikanya? Kenapa menghujat? Kita seorang kalau mau jadi seorang tokoh, kita jangan samakan kita dengan orang awam. Kita kalau memang sudah menjadi seorang tokoh, kita ada orang menghujat sana sini, kita melarang. Bukan kita yang menjadi penghujat. Jadi itu kurang etis, itu kurang bagus. Kalau kita mau jadi tokoh, berarti saya nilai Pak Cakra adalah seorang yang sudah dibodoh-bodohi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga Pak Cakra jadi sesat menurut saya. Gitu aja dari saya. Mohon kalau memang tolong jawab apa agama Pak Cakra sekarang. Kalau kami tebak ateis. Kenapa Pak Cakra dendam kali dengan Islam? Sedangkan keluarga Pak Cakra di Aceh di sini cukup senang tinggal di Aceh, cukup bahagia tinggal di Aceh. Kami perlakukan sebagai manusia, sebagaimana layaknya manusia. Kami perlakukan manusiawi keluarga Pak Cakra di sini. Dengan kami di sini bahu membahu dalam segala bidang. Kami tidak pernah menyakiti saudara-saudara Pak Cakra di Aceh sini. Oke, baik. Malah keluarga Pak Cakra yang melarang kami jangan ada berhubungan dengan saudara kami. Yang namanya ini. Jadi mohon ya, saya mohon jangan berkata dusta atau suka bohong, berbicara tidak pada faktanya. Itu orang non Muslim di Aceh bebas tidak pakai jilbab, pakai rok pendek orang itu. Mungkin mereka seperti itulah syariat agama mereka, aturan agama mereka. Ya, tidak pernah kami bunuh mereka, tidak pernah kami ikat mereka. Ya, jadi mohon jangan berkata bohong, itu aja. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Marwan, komen yang diajukan oleh Pak Marwan. Ini saya tanggapi karena juga terkait dengan statement yang diberi oleh Bapak Bos belakangan, tapi tidak apa, saya ulang. Untuk dimengerti, kondisi syariat Islam adalah undang-undang. Undang-undang yang diperuntukkan kepada umum. Untuk dimengerti, undang-undang ini tidak hanya diberlakukan kepada orang Islam, tetapi apapun agama itu akan kena. Nah, itu satu. Kejadiannya kemarin, contohnya orang yang bukan Islam, yang punya warung, gara-gara buka warung bulan puasa, peralatan masakan itu disita. Ya kan, kalau Anda mau lihat. Nah, segala pernyataan ini untuk dimengerti, segala pernyataan saya yang memang ada keliru, silakan diperbaiki. Saya terbuka.
Ya kan, kalau ada pernyataan yang saya katakan atau utarakan terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat, kondisi alam, kondisi masyarakat Islam, dan juga referensi yang saya gunakan, kalau ada yang keliru ya silakan tunjukkan biar kita lurus, biar kita sama-sama luruskan. Itu saya sangat terbuka. Nah, ingin saya terangkan sedikit untuk dimengerti apa itu syariat Islam. Dan hak manusia itu bagaimana? Nah, kenapa saya mempertanyakan esensi kelayakan konsep Tuhan yang adalah halus sunnah itu? Karena menjerumuskan dalam banyak dimensi. Di antaranya, untuk dimengerti ini, tolong dicatat Anda di bawah, bahwasanya orang Islam yang terlahir dalam agama Islam itu adalah manusia. Artinya, mereka punya hak mengkritik agama mereka sendiri kalau perlakuan syariat Islam itu menjeratkan akal pikiran mereka dalam beragama. Misalkan, ini saya ingin tunjukkan beberapa contoh untuk lebih spesifik. Persoalan dimensi atau makna sembahyang. Ini sebentar ya. Ini ada kawan kita yang nampaknya mikrofonnya terbuka. Agak sedikit ribut di belakang. Sebentar ya. Siapa ini? Ini Ibu Arsina ya. Bisa ditutup ini ya. Mikrofonnya. Sebentar ya. Ini Ibu Arsina. Mikrofonnya aktif. Nampaknya ini agak ribut di belakang. Sebentar ya. Coba bersabar. Oke. Iya. Nah, ingin saya terangkan. Ini rekan-rekan semua tolong diperhatikan. Manusia yang lahir dalam agama Islam adalah manusia sama dengan manusia lain. Artinya, manusia yang terlahir dalam agama Islam punya hak untuk berpikir, untuk bisa mengerti ajaran yang mereka anut. Artinya, syariat Islam yang diberlakukan atas nama peraturan umum yang merampas hak manusia lain, dalam artian orang Islam yang terlahir dalam agama Islam itu sendiri, adalah perbuatan zalim. Nah, ini untuk dimengerti sehingga untuk dimengerti kenapa syariat Islam ini bisa merampas hak orang lain untuk bisa berpikir, untuk bisa membentuk definisi yang bisa diterima. Apa itu makna solat misalkan, apa itu makna siyam, apa itu makna Islam, ya kan? Nah, yang terjadi di lapangan, korban pertama adalah daripada syariat Islam adalah umat Islam itu sendiri yang membendungkan anggota masyarakat, dalam hal ini orang Islam, untuk bisa membentuk pemikiran dia sendiri. Karena terkurung dalam doktrin syariah, mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa membentuk pemahaman baru, sehingga mereka kena sanksi. Ya kan? Dalam contohnya bulan puasa, Anda bisa lihat. Itu kebanyakan ada toko-toko yang buka warung puasa, itu kan orang Islam juga untuk yang buka warung. Kena sanksi karena aturan syariat Islam. Yang seharusnya, walaupun orang Islam itu buka warung di bulan puasa pada siang hari, kalau dia membentuk pemahaman bahwa siang itu bukan puasa, itu kan sah. Dan hak dia. Dan hak mereka juga untuk buka warung. Karena kalau puasa itu hanya kepada umat untuk membawa mereka kepada takun atau takwa, nah itu kan yang perlu dipikirkan adalah orang yang melakukan puasa. Kalau orang yang melakukan puasa tidak membawa mereka kepada pencerahan, maka bukan warungnya yang dipermasalahkan. Mungkin cara mereka berpikir apa itu puasa. Nah, yang terjadi sekarang, walaupun warungnya tertutup di siang hari, walaupun disita sekian peralatan masak yang dimiliki oleh pemilik warung, ternyata kelakuan masyarakat Islam tidak berubah setelah di akhir puasa.
Malah semakin orang Islam tergelimang dan tenggelam dalam ritualitas dan beban-beban yang dipikul, semakin ekstrim, semakin tidak manusiawi mereka dalam bermasyarakat, dalam bernegara atau dalam melakukan syariat agama. Nah, jadi ada permasalahan dalam ajaran itu sendiri. Maka saya pertanyakan kelayakan konsep Tuhan. Jadi sungguh keliru kalau Anda mengatakan bahwasanya atau mensinyalir bahwa orang Islam yang terlahir dalam agama Islam tidak punya hak lagi untuk berpikir. Nah, kalau begitu demikian persepsi Tuhan, berarti konsep Tuhan yang dibentuk oleh Ahlussunnah sungguh bermasalah. Karena yang kita dapat dalam kitab hadis, aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang ada di situ yang dirujukan kepada perkataan Nabi Muhammad sebagai hukum Tuhan. Nah, kalau itu adalah pondasi daripada pembentukan watak manusia, dalam hal ini masyarakat Islam, nah berarti masyarakat Islam ini akan terus terpuruk, akan terus terperangkap dalam dogma buta yang mereka ikut. Pada sesungguhnya mereka tidak tahu kenapa mereka harus melakukan dan taat kepada ajaran yang tidak mereka mengerti. Selain daripada mereka mengatakan, oh ini hanya sekedar keyakinan. Nah, kalau kita melangkah kepada keyakinan, nah sekali lagi, silakan lakukan keyakinan itu hanya untuk pribadi, bukan untuk peraturan umum. Saya tidak permasalahkan keyakinan untuk pribadi sejauh tidak mengganggu tetangga, sejauh tidak mengganggu orang lain, dan juga sejauh tidak mengganggu, tidak mengancam anggota keluarga. Masalahnya sekarang, ajaran Islam itu tidak hanya mengancam anggota keluarga itu sendiri yang berbeda pendapat, dan juga mengancam masyarakat banyak. Makanya pemerintah yang mengambil keputusan untuk membuat aturan agama sebagai peraturan umum yang diberuntukkan kepada masyarakat banyak, sungguh keliru. Kalau efek yang dialami oleh masyarakat hanya mengacu mereka kepada kezaliman dalam beragama. Rekan kita yang tadi Papa Alta sudah menunjukkan beberapa contoh persoalan efek yang dialami oleh masyarakat di lapangan. Jadi kenyataan yang ada di lapangan ini tidak bisa dipungkiri. Datanya ada, silakan Anda cari sendiri. Banyak sudah data di lapangan, laporan-laporan yang bisa Anda dapat baik dari surat kabar atau Anda buat satu kajian sendiri, satu survei sendiri dalam masyarakat. Ya kan, buat kesimpulan sendiri. Nah, jadi persoalan kenyataan yang ada di lapangan itu bukan suatu yang dibuat-buat. Ya kan, sudah ada di lapangan, itu sudah bisa disaksikan oleh kita semua. Nah, saya sudah mengalami sendiri dan juga bisa saya lihat sendiri, dan itu berpulang kepada semua rekan-rekan di sini untuk bisa melakukan kajian sendiri. Nah, jadi begitu kalau kita ingin jujur, coba buat survei sendiri. Buat argumen sendiri. Kalau memang Anda punya kesimpulan yang berbeda, nanti kita bisa perbandingkan data-data. Saya sudah tunjukkan hasil dan pengalaman yang saya alami kepada semua Anda ini, dan juga saya sudah tunjukkan sumber daripada ajaran yang dianut umat, yang mengacu umat kepada tindakan yang melenceng daripada klaim yang dibuat. Nah, inilah kajian-kajian yang saya buat sehingga bisa mengedukasi Anda-Anda semua ini, rekan-rekan kita yang mencoba mempelajari kondisi agama Islam atau kondisi di Aceh atau kondisi di bawah syariat Islam dan efeknya itu bagaimana. Nah, saya mengajak rekan-rekan ini untuk silakan buat survei sendiri tentang kondisi di lapangan, kemudian coba buat kajian sendiri, kitab-kitab apa yang dipegang masyarakat. Apa yang mengacu masyarakat sehingga masyarakat Islam ini bertindak sedemikian tidak manusiawi dalam beragama. Hanya gara-gara berbeda pendapat bakar-bakaran. Ya, kemarin itu beberapa tahun yang lalu, tidak lama belakangan ini, itu Pondok Muhammadiyah dibakar di Samalanga. Itu adalah satu contoh, satu bentuk
kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat atas nama agama, hanya gara-gara beda pendapat sedikit saja. Nah, jadi persoalan kekerasan dalam beragama dalam Islam itu bukan hal yang baru, terutama di Aceh, terutama bagi masyarakat yang dianggap sudah taat dalam beragama. Makanya kita pertanyakan, kok orang Islam yang sudah mengkerahkan segala tenaga dan harta kepada ritualitas yang begitu taat, yang begitu rajin, ternyata sikap dalam lahir ternyata terbalik, ya kan? Terbalik. Nah, kenapa seharusnya kan orang yang sudah taat dalam beragama, rajin sembahyang, rajin puasa, sudah pergi ke haji, sudah umrah, seharusnya mereka ini lebih aman kita berkawan, lebih mengangkat, lebih membuka cakrawala kita dalam mendiskusi dengan mereka, lebih kita merasakan nilai-nilai kemanusiaannya pada mereka itu lebih terasa gitu. Malah sebaliknya, ya kan? Malah sebaliknya. Inilah yang kita pertanyakan, kok bisa terjadi demikian? Nah, makanya kita harus memberanikan diri untuk mempertanyakan ajaran ulama itu sendiri, apakah mereka layak sebagai pewaris Nabi atau warasatul anbiya? Nah, apakah mereka layak sebagai penuntun ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada masyarakat, apakah bisa jadi patokan kebenaran atau patokan moralitas kepada pencerahan dan spiritualitas? Nah, apakah bisa dijadikan elemen-elemen untuk bahan pendidikan yang mengacu kita masyarakat kepada pembaharuan, kepada kondisi yang rahmatan lil alamin? Ternyata dari kajian saya tidak. Nah, kan, apa yang diajarkan ulama, apa yang diajarkan oleh kitab hadis, ternyata tidak bisa kita jadikan sumber moralitas dan juga tidak bisa kita jadikan sumber spiritualitas sejauh ini. Jadi itu tanggapan saya terhadap Bapak Marwan yang mengkomen persoalan bahwasanya syariat Islam itu tidak diperuntukkan kepada orang di luar Islam. Itu tidak benar. Dan persoalannya bukan hanya seperti saya katakan tadi, bukan hanya efeknya kepada orang yang di luar Islam. Korban yang pertama dari syariat Islam itu adalah masyarakat Muslim itu sendiri. Itu korban pertama. Nah, itu yang saya permasalahkan, kenapa orang Islam yang terlahir dalam Islam tidak punya hak di depan Tuhan untuk mengkritik ajaran ulama atau narasi-narasi yang dibawa oleh ulama. Berarti slogan ulama ini sebagai pewaris Nabi keliru. Ya kan? Slogan warasatul anbiya yang ditaruh di atas pundak ulama sebagai slogan sungguh keliru. Karena yang diajarkan ulama ternyata menjermuskan, sungguh menjermuskan dan sungguh mematikan akal pikiran kita. Nah, sekarang demikian tanggapan saya terhadap komen yang diangkat oleh Bapak Marwan. Terima kasih sekali atas partisipasi Anda dalam Komal ini. Yang lain yang ingin menanyakan, ini ada anggota yang baru masuk. Saya masukkan Bapak Bergi ya di atas. Silakan yang lain, yang di bawah, yang masih di bawah, yang ingin menanyakan, yang ingin mengkontribusi atau memberi komen atau analisa Anda terhadap judul yang saya angkat tadi. Bahwasanya ini sekali lagi saya ulang tentang judul, kita mempertanyakan kelayakan Tuhan yang dibentuk oleh ilmu Ahlus Sunnah. Ya kan, ketika saya katakan ilmu Ahlus Sunnah itu sudah termasuk disiplin yang ada di dalam kitab fikih, sudah termasuk kitab hadis, sudah termasuk narasi-narasi yang dibentuk oleh para mazhab, sudah termasuk tafsir-tafsir yang dibentuk oleh para penafsiran, sudah termasuk pemikiran-pemikiran yang dianggap datangnya dari tokoh Islam seperti Al-Ghazali. Itu sudah termasuk di situ. Sudah termasuk mereka-mereka yang menjagokan yang menjagokan narasi-narasi Islam sebagai ideologi atau sebagai syariat Islam. Nah, itu judul yang kita permasalahkan. Kita mempertanyakan kali ini bagian daripada
judul utama yaitu ulama sebagai, kita mempertanyakan kelayakan ulama sebagai pewaris Nabi. Dalam hal ini, hari ini kita mempertanyakan kelayakan Tuhan yang dibentuk oleh ulama atau kita yang dibentuk oleh ahlu sunnah. Demikian, silakan Pak Bergi yang baru masuk, silakan kalau ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan. Bagaimana Pak Nabirung sejauh ini, ada rekan lain? Belum ada Pak. Ada Pak Bergi. Coba Pak Bergi. Selamat malam Pak Bergi. Ada yang mau disampaikan Pak? Halo Pak Bergi. Sepertinya tidak monitor. Mungkin Pak Marwan ada lagi tambahannya atau seperti apa Pak Marwan? Silakan. Saya hanya menyampaikan ya seperti di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Jadi di Aceh masalah bulan puasa misal itu sebuah desa sudah dibuat aturan. Misal orang ini sudah duduk musyawarah sebelum menyambut Ramadan. Kira-kira 20 hari sebelum masuk Ramadan mereka duduk musyawarah. Ini ya agama Islam supaya tertib ketika Islam. Masalah orang tidak puasa itu, orang jahat di mana-mana dalam agama itu ada. Yang ada yang patuh semua itu ada. Kita berbicara jujur aja. Jadi misal ada orang jualan nasi di bulan Ramadan itu ditangkap. Itu kan udah berdasarkan aturan yang dibuat oleh sebuah desa misalnya, atau terjadi orang jual nasi di bulan puasa. Ada orang-orang non muslim yang tidak puasa. Kenapa orang itu nggak masak sendiri? Kenapa orang itu tidak masak sendiri? Kenapa harus disuruh sama orang-orang Islam yang jahat ini untuk dimasak? Tapi nggak dimakan oleh orang Islam itu. Yang artinya mau kita bilang jangan ada yang jual nasi di bulan puasa. Itu sudah aturan. Kita hargai. Kalau ada orang non Muslim yang makan silakan. Tapi jangan dibuka warung nasi bulan puasa. Tapi orang-orang non-muslim ini tidak menghargai. Berarti nggak menghargai. Karena di Aceh ini kan berapa cuma orang-orang non-muslim. Semua mayoritas. Memang kalau di Indonesia ini ya Aceh lah. Islam yang terbanyak. Nah, kenapa nggak dihargai? Berarti kan nggak punya etika. Nah, berarti orang Aceh ini bukan orang non-muslim yang ditangkap, bukan orang non-muslim yang dihajar, yang dikejar maksudnya, bukan dipukul, tapi dikejar karena mereka punya salah, mau ditangkap, mau diberikan sanksi. Jadi mereka kan lari. Seandainya mereka tidak lari, tidak mungkin dikejar. Mereka lari dicari. Orang kita salah dengan polisi aja dicari DPO. Ini juga jadi saya pikir kan Pak Cakra, apa yang Pak Cakra bilang itu semua adalah bertentangan. Sebenarnya Pak Cakra sekarang agama apa yang Pak Cakra anut? Semua orang lain bilang yang agama lain salah pemahaman Pak Cakra. Kalau menurut Pak Cakra dalam Islam itu salah, begitu juga orang lain menilai Pak Cakra. Saya rasa begitu. Saya rasa begitu yang lebih yang lebih abdal, yang lebih sempurna. Saya rasa. Karena Pak Cakra pun nggak pandai-pandai kali pun masalah agama. Jauh dengan keluarga Pak Cakra semua. Keluarga Pak Cakra di sini di Aceh ini, selama Pak Cakra jadi Islam, sampai ke Amerika Pak Cakra masih Islam. Pak Cakra
kawin secara Islam di Amerika. Oke. Dan Pak Cakra, Hah? Baik, ingin saya enggak, tanggapi dulu. dengar dulu. Sebentar. Dengar dulu. Ini sudah Enggak jadi boleh. ke personal. Jangan ke personal, Pak. Jangan ke personal, Enggak, Pak. enggak. Jangan. Dari tadi, jangan ke pada bilang personalnya, dia Pak. agama apa dia? Ya narasinya, Pak, yang harus dibantah, bukan orangnya gitu loh. Artinya siapapun yang menyampaikan, walaupun bukan Pak Cakra, siapapun yang menyampaikan Begitulah harus orang bisa sakit kita hati. bantah, Pak. Begitulah orang sakit hati kalau kamu selalu mengapakan Islam. Agama lain kenapa Bukan. kamu apakan? Oke, baik. Tolong, saya mohon, kalau kamu benar ateis yang lain semua agama tidak benar menurut mereka. Oke, Pak. Oke. Karena apa yang kamu sampaikan itu kan tidak sesuai dengan fakta, dan kamu itu kan nggak pandai kali masalah agama. Jauh agama kamu dengan keluarga kamu di sini di Aceh. Kamu Oke, nggak Pak. pernah berkurban. Kamu nggak pernah berkurban di Aceh. Aduh. Itu sudah klien itu. Assalamualaikum Bang Cakra. Waalaikumsalam Pak Sulaiman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah ikut dalam acara Komal kita hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi saudara. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom Pak King. Ya, silakan Pak yang Ya, ingin selamat tanyakan malam, Pak Cakra. Ya, selamat. Kita dari urutan bawah dulu, Pak, ya. Yang duluan masuk Pak Asnawi, ya. Pak Asnawi, silakan Pak Asnawi. Mungkin mau menanggapi atau mau menambahkan, silakan. Yang lainnya ditunggu sabar sebentar, ya. Oke, terima kasih. Lanjut dulu, saya simak dulu ya. Oke, siap. Oke, lanjut ke Pak King mungkin. Pak King, silakan Pak King. Ya, halo, selamat malam semua. Selamat malam Pak King. Halo. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah ikut sudah bergabung. Silakan Pak King. Ya, gini Pak, saya hanya ingin menanggapi tadi ini si Pak Marwan tadi itu. Saya naik itu ingin menanggapi dia. Maksudnya di mana sih orang Kristen katanya tidak menghargai katanya tadi? Kan gitu. Kan yang kalau saya lihat-lihat kan sebenarnya kan pemubaran ibadah di mana-mana kan terjadi. Oke, Pak. Kita Itu sudah loh. paham itu. Kok malah Biar kita kembali kepada topik lagi deh, Pak. Soalnya waktu kita juga tidak banyak nih, Pak. Gitu. Kita sampai Oh, jam ya, oke. 11 saja tadi. Ya, Pak King ya. Itu Waktu aja, kita Bang nggak Kang. banyak. Iya, siap Pak King. Terima kasih, kita sudah paham itu. Mungkin kita ke atas ya Pak Sulaiman. Mungkin Pak Sulaiman ada mau tanggapan dan lain-lain, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Dari Berong. Jadi Pak Cakra yang diskusi ini sebetulnya mantap sebelumnya kan. Tapi kebanyakan dari masyarakat Aceh ini nggak sanggup menerimanya. Jadi kadang-kadang yang naik kemari cepat emosi. Jadi yang seharusnya jangan jadi bahan serangan pribadi lah. Yang kita perlukan setiap Pak Cakra ini diskusi yang dibantah, yang dia diskusi, bukan masalah keluarga. Jadi itu sebagai saran saya. Karena walaupun Pak Cakra lahir di Aceh, sekarang tinggal di Amerika, seperti Pak Cakra bilang, kita perlu kritisi apakah Islam betul sekarang sudah rahmatan lil alamin atau memang slogan aja. Nah, itu perlu. Karena kalau kita nggak kritisi,
yang jadi masalah ini generasi di bawah kita ini jadi masalah nantinya. Nah, kalau masalah pembubaran ibadah di Aceh ini udah banyak kali. Kami juga ini pernah dibakar, ini apa, sepeda motor pernah dibakar, rumah pernah dilempar. Itu kejadian, itu fakta kejadiannya. Itu sama-sama Islam, cuma beda beda pemahaman aja udah jadi masalah. Nah, ini yang kejadian di Banda Aceh itu kan orang jualan nasi di bulan puasa. Kan seperti Pak Cakar bilang, kalau kita memang puasa ingin mendapatkan la'alakum tattaqun, bukan warungnya yang bermasalah, kan orangnya yang bermasalah. Gitu Pak Nabi Rong. Cuma sekedar informasi aja. Siap. Terima kasih Pak Sulaiman. Terima kasih Pak Sulaiman. Ya, terima kasih. Oke. Pak Jimat boleh Pak. Ya, silakan. Oke, ini saya baru masuk ya, saya baru nyimak, tapi mungkin kalau misalnya kita lihat temanya ini mungkin baru nyimak ya, jadi saya belum terlalu ini ya, tapi kalau itu dipertanyakan ya kelayakan Tuhan Islam, begitu ya Pak Cakra. Ini Pak, saya coba ulangi Pak, temanya hari ini adalah